Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam buku beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-28 atau Al-Haditsus Tsaminu wal Ishrun. Hadis yang ke-28. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup kita dan keberkahan dalam apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita. Amin rabbal alamin. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-28 ini dari Arba'un 40 hadis kumpulan Imam Nawawi itu diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Fausina qala usikum bittaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajizi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Najih Irbad bin Sariyah. Beliau seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pemirsa masih ingat ketika saya sebut sahabat berarti beliau adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, bertemu, beriman dan wafat dalam keimanan itu. Karena beliau dikenal juga dengan Ibnu Sariyah atau dikenal juga dengan Abu Najih. Namanya adalah Irbad bin Sariyah. Beliau wafat pada tahun 75 Hijriah dan termasuk di antara generasi awal sahabat yang masuk atau memeluk agama Islam atau syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga termasuk dari ashab suffah ya. Termasuk dari orang-orang yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi atau tinggal di serambi Masjid Nabawi, dan satu kelompok dengan atau satuan dengan Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr, karena sama-sama ahlu suffah yang banyak juga mendengar pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia adalah dikenal dengan Ibnu Najih atau Ibnu Sariyah Ibnu atau Abi Najih Irbad bin Ibnu Sariyah, seorang sahabat. Nah, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, mau'izatan balighah. Memberikan nasihat kepada kami itu nasihat yang sangat meresap ke dalam hati kami. Mau'izatan balighatan. Mau'izah yang baligh yang sampai ke dalam nurani kami gitu. Sehingga nasihat tersebut wajilat minha al-qulub, sehingga membuat bergetar, merasa takut hati kami.
wa zarafat minhal uyun, dan juga membuat air mata kami atau kami buat kami menangis gitu. Zarafat ini keluar atau mengucur air mata, membuat kami menangis. Fakulna, jadi Rasulullah SAW memberikan wasiat atau memberikan nasihat kepada sahabat ketika itu, nasihat yang menyentuh nurani, atau disebut dengan mau'izatan balighatan, artinya mau'izah yang sangat menyentuh hati, sehingga nasihat itu kemudian dapat membuat rasa takut hati, sehingga begitu rasa takut di ekspresinya muncul ke mata, sehingga air mata terasa mengucur membasahi pipi para sahabat ketika itu. Fakulna, kemudian kami katakan, berarti para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Ya Rasulullah, berarti ini yang mengatakan bukan hanya Irbad, berarti yang menyaksikan ketika itu adalah bukan hanya seorang sahabat yang bernama Abu Najih Irbad bin Sariyah, berarti banyak sahabat ketika yang menyaksikan. Maka mereka mengatakan, fakulna ya Rasulullah, kami mengatakan ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Ya Rasulullah, ini seakan-akan nasihat atau wasiat perpisahan orang yang akan meninggalkan kami gitu. Kenapa begitu? Karena begitu sangat menyentuh dan begitu sangat menggetarkan hati kami, seakan-akan ini adalah wasiat orang yang akan jauh meninggalkan kami gitu. Fausina, kemudian wasiatkanlah kepada kami ya Rasulullah. Qala usikum bitaqwallahi azza wajal. Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian, aku pesankan kepada kalian bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah azza wajal, wasami wa ta'ah, dan juga mendengar dan juga taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maksudnya orang yang hidup setelahku nanti itu, maka dia akan melihat ada ikhtilafan katsira, ada perbedaan pendapat yang banyak gitu. Fa'alaikum, maka ketika itu fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafir rasyidin al-mahdiyyin, maka hendaklah kalian itu berpegang kepada sunnahku, kata Rasulullah, wa sunnah, dan juga sunnah al-khulafa ar-rasyidin, Khulafaur Rasyid al-Mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajizi, gigit nasihat tersebut atau pegang erat, bin nawajiz, dengan gigi gerahammu, atau gigit sunnahku itu, dan juga sunnah Rasyidin, dan juga sunnah Khulafair Rasyidin dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara yang dibuat-buat dalam masalah agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap yang mengada-ngada dalam bidang agama itu, atau yang membuat-buat dalam bidang agama yang baru, itu adalah suatu kesesatan. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi wa qala, dan beliau berkata, Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih, hadis ini kualitasnya adalah hasan, atau juga hadisnya sahih, atau kualitasnya hasan sahih. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang begitu menyentuh kepada para sahabat, seakan-akan Rasulullah akan meninggalkan para sahabat tersebut, sehingga para sahabat yang mendengar nasihat itu merasa takut dan bergetar hatinya, dan kemudian tak terasa air matanya mengucur di pipi mereka, karena ini adalah wasiat yang sangat menyentuh hati para sahabat. Karena para sahabat begitu sangat sensitif hatinya ketika mendengar kebaikan, mendengar wasiat dari Rasulullah SAW, sehingga mereka mengatakan, ka'anna ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Ya Rasulullah, ini seakan-akan adalah nasihat orang yang akan pergi jauh, akan seakan-akan adalah nasihat perpisahan yang kami tidak akan bertemu lagi gitu. Ini adalah bagaimana kejernihan rohani para sahabat ketika mendapatkan wasiat, pesan atau nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Dari hadis ini juga, dari pembuka hadis ini juga yang disampaikan oleh seorang sahabat bernama Abi Najih atau Abu Najih Irbad bin Sariyah, menunjukkan bahwasanya bagaimana Rasulullah sering memberikan pesan kepada para sahabat, pesan-pesan yang dapat mempengaruhi jiwa para sahabat tersebut. Nah, apa pesannya itu? Berkata, bersabda Rasulullah SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian bitaqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini adalah wasiat para rasul, para nabi sebelumnya, dan juga para orang-orang soleh yang menasihat senantiasa agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkali-kali kita mendapatkan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menyeru agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melaksanakan salat Jumat, tidak henti-hentinya para khatib memberikan wasiat kepada dirinya dan juga para jamaah sekalian senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena wasiat ketakwaan ini adalah memang wasiat para rasul dan para nabi, dan juga orang-orang soleh yang mewasiatkan ketakwaan, baik itu kepada dirinya maupun kepada orang lain. Karena itulah maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita agar kita juga melakukan hal tersebut. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa nanti akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji jalan keluar yang dihadapi di dunia maupun di akhirat, atau kesulitan di dunia dan akhirat, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa maka Allah akan berikan makhraj, jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan rezeki yang tidak dia sangka-sangka untuk siapa? Orang yang bertakwa, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga juga yang luas antara langit dan bumi juga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita diminta segera menuju kepada ampunan Allah dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang dipenuhi dengan berbagai macam keindahan, kenikmatan, itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa tidak mungkin dia akan menyakiti orang lain. Orang-orang yang bertakwa tidak mungkin dia akan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa bertakwa, senantiasa orientasi perbuatannya adalah akhirat, bukan hanya untuk kenikmatan di dunia. Senantiasa itu. Karena itu maka wasiat yang pertama yang dipesankan Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang ini kemudian membuat para sahabat bergetar dan merasa takut, kemudian mengucur air matanya. Wasiat yang pertama itu adalah agar menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan juga pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu, sekalian manusia, ubudullah, sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya kita disuruh menyembah, beribadah kepada Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian senantiasa meningkatkan kualitas takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Habasyun, dalam riwayat mungkin abdun saja, tidak ada haba. Dalam satu riwayat hanya abdun saja, tidak ada habasyunnya.
Wasam'i wat ta'ah. Setelah mewasiatkan bittaqwallah, bisam'i wat ta'ah. Kemudian mendengar dan juga taat. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasiyun. Untuk mentaati, mendengarkan. Wa in ta'ammara, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah abdun habasiyun. Ini adalah perintah dari Allah, dari Rasulullah SAW agar kita mentaati pemimpin, agar kita mentaati pemimpin kita. Nah, di sini Rasulullah SAW sampai menyebutkan wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyiyun gitu. Jadi seakan-akan sekalipun memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya, padahal kan tidak mungkin seorang hamba itu memimpin. Artinya ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya, ingin menyampaikan kepada kita ketaatan kepada seorang pemimpin itu adalah salah satu di antara kewajiban kita. Selama pemimpin itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kerusakan. Makanya di sini dalam ayat yang lain kita baca di dalam Al-Qur'an ada ayat yang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kata. Taatlah kepada Allah, juga taatlah kepada Rasul, dan juga ulil amri, kepada pemerintah. Maksudnya adalah di kata ulil amri tidak lagi menggunakan kata atiu. Artinya apa? Untuk menunjukkan bahwasanya taat kepada pemerintah adalah mengikuti ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Selama pemimpin kita memerintahkan kepada kebaikan, tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan kita wajib kepada pemimpin tersebut. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan koinnya wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyiyun gitu. Sekalipun yang memimpin kalian adalah orang yang tidak layak mungkin gitu. Artinya bahasa kita mungkin tidak, karena seorang hamba itu seorang hamba sahaya ini di masa Rasulullah ya, di masa jahiliyah ya. Di masa Rasulullah yang masih ada hamba. Di masa itu tidak mungkin seorang hamba yang dia tidak merdeka jiwanya atau juga fisiknya, zahirnya tidak merdeka, tidak mungkin menjadi seorang pemimpin gitu. Tidak mungkin. Karena dia bukan orang yang hurrah, bukan orang yang merdeka. Dia adalah orang hamba sahaya yang jiwa dan jasad dan jiwa itu dimiliki oleh orang gitu. Tidak mungkin menjadi pemimpin. Nah, cuma Rasulullah memberikan seakan-akan memberikan perumpamaan kepada kita, wa in ta'ammar, sekalipun memimpin kalian adalah seorang hamba, kalau dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar perintah Allah, maka wajib kita taat kepada pemimpin itu. Makanya kewajiban taat kepada pemimpin adalah ketika pemimpin tersebut tidak keluar atau tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka yang tadi saya bacakan, ketika kita diminta untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita juga minta taat kepada ulil amri. Cuman ketaatan kepada ulil amri itu mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang nasihat yang kedua adalah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyiyun. Abdun habasyiyun, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Ini ketaatan kepada pemimpin gitu. Kayak gitu. Karena ini adalah salah satu di antara wasiat yang diwasiatkan kepada para sahabat ketika itu dan juga kepada kita. Yang ketiga, wasiatnya adalah fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sungguhnya orang yang hidup orang yang hidup setelah Rasulullah SAW di antara kalian, maka dia akan mendapati, dia akan melihat adanya ikhtilafan katsira, akan adanya perbedaan pendapat yang sangat banyak. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu di antara mukjizat atau kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dimaksud dengan al-akhbar an-nubuwah gitu, di mana Rasulullah SAW memprediksi bahwasanya akan muncul gitu perbedaan pendapat yang begitu banyak. Kapan? Setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ya'ish
minkum, maka sungguhnya orang yang hidup setelah aku, yang hidup minkum di antara kalian setelah aku wafat, maka fasayarallah, maka dia akan melihat, akan mendapati ikhtilaf, perbedaan yang begitu banyak di kalangan umat. Dan ini mungkin kalau sekarang sudah terbukti di kita, itu sudah terbukti di masa sekarang ini, di mana kita hidup di zaman ini gitu. Kita melihat begitu banyak perbedaan pendapat yang terkadang itu membuat sebagian perbedaan itu membuat bingung umat gitu, membuat bingung sebagian masyarakat awam yang ada di yang hidup di zaman itu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya gitu. Kalian akan menghadapi, maka solusinya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi solusinya adalah kalau kamu ada di zaman itu, hidup di zaman itu, di zaman perbedaan pendapat yang begitu banyak, maka solusi yang bisa kalian lakukan atau jalan keluar yang kita ambil adalah apa? Berpegang teguh bisunnatil, dengan sunnahku, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga berpegang teguh kepada apa? Sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapat khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada khulafa rasyidin yang kita kenal 4 itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Mereka. Jadi ketika kita hidup di masa sekarang ini yang begitu banyak ikhtilafat bainal ulama atau ikhtilafat bainal ara, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para di pendapat-pendapat yang sifatnya furu'iyah atau pendapat dalam memberikan perbedaan disebabkan karena siasat politik atau kepentingan-kepentingan lainnya, maka yang kita lakukan adalah kita berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat, khususnya adalah al-khulafa ar-rasyidin, empat khalifah yang memimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini adalah solusi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini luar biasa, baik itu perbedaan pendapat karena politik, kemudian juga karena ada kepentingan organisasi atau ormas semuanya, yang kemudian itu mempengaruhi pendapat seseorang sehingga begitu tidak jelas gitu kebenaran, sehingga menjadi kabur. Maka dalam kondisi seperti itu, yang menjadi patokan kita adalah mana pendapat yang masih berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nah, kemudian anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sudah mendapatkan itu, maka addu 'alaiha bin nawajizi. Makna harfiahnya adalah addu, gigit kuat dengan gigi gerahammu. Jadi pegang erat itu sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin, atau gigit erat atau pegang erat pendapat itu gitu. Jangan sampai terlepas. Ini adalah anjuran Rasulullah SAW kepada kita agar kita senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Jangan sampai kita keluar dari situ gitu. Kalau kita berada di zaman yang begitu banyak perbedaan pendapat perbedaan pendapat di masa kita cari para ulama-ulama yang memang masih jernih pemikirannya, kemudian juga ketika memberikan pendapat, memberikan ujangan, memberikan nasihat, tidak ada terpengaruh baik itu kepentingan politik, kepentingan ormas atau kepentingan lainnya. Dia hanya berbicara sesuai dengan apa yang sesuai dengan Al-Quran
dan sunnah Rasulullah dan juga sunnah para sahabat dan tabi'in dan juga pendapat-pendapat para ulama lainnya. Kemudian nasihat yang berikutnya, yang keempat, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah muhdasat, perkara-perkara yang baru atau perkara-perkara yang mengada-ngada dalam masalah agama. Muhdas, sesuatu yang diada-adakan, yang tidak ada sumbernya dalam masalah agama. Ini juga nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita gitu. Nasihat Rasulullah kepada kita agar kita menjauhi perkara-perkara agama berkaitan dengan agama yang dibuat-buat gitu, yang tidak ada sumber atau dasar awalnya, atau yang tidak ada dalil umumnya gitu. Kenapa yang begitu? Karena fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Karena setiap satu yang diada-adakan, bid'ah itu diadakan itu apa? Dhalalah, itu sesat. Nah, ini adalah nasihat yang keempat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita gitu. Artinya nasihat yang keempat yang disampaikan kepada kita agar kita menjauhi perkara-perkara yang dibuat-buat gitu dalam masalah agama. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan di kalangan orang-orang yang tidak senang dengan satu aktivitas satu kelompok dengan aktivitas lain atau kelompok lainnya. Ini katakan bid'ah, kemudian bid'ah, kalau udah bid'ah berarti dolalah, kalau udah dolalah berarti finnar. Ini juga sangat berbahaya. Rasulullah SAW mengingatkan kita akan hal tersebut gitu. Karena itu maka kalau kita baca sedikit dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ketika menjelaskan potongan hadis ini gitu. Potongan hadis itu fa'alaikum bisunnati gitu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin gitu. Beliau mengatakan bahwa as-sunnah at-tariqatu al-qawimah allati tajri 'ala sunani wa was-sabilul wadih. Jadi sunnah itu adalah at-tariqah al-qawiyah, artinya jalan yang sangat lurus yang tajri 'ala sunani wa was-sabilul wadih, artinya jalan yang sangat jelas gitu. Sedangkan wa sunnah khulafair rasyidin adalah yakni alladhi as-sunnah adalah wa hum al-arba'ah, artinya sunnah itu wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin yakni alladhi samilahum alladhi humul arba'ah bil ijma', artinya sedangkan sunnah khulafair rasyidin itu al-mahdiyyin adalah beliau menyebutkannya ada 4 orang sahabat itu yang selama masa Rasulullah SAW. Siapa itu? Mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itu beliau menjelaskan itu. Artinya kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para sahabat. Nah, kemudian beliau menjelaskan kata-kata wa qaulu wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru tentang masalah agama. Umur satu perkara. Beliau mengatakan, Syekh Daqiq Al-Aid menyebutkan, i'lam annal muhdats ala qismain, kata beliau. Satu yang baru itu ada 2 macam. Al-awwalu muhdatsun laisa lahu aslun fis syari'ati fa hadza batilun mazmum. Yang pertama adalah perkara yang diadakan itu memang tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya di dalam syariat. Maka fahadza batul mazmum, ini adalah yang batil, satu yang salah, yang tercela, tidak boleh diikuti. Namun yang kedua kata beliau ada muhdatsun yahmilu bihamlin nadhiri ala nadhir, fahadza laysa mazmumin li'anna lafdzul muhdats wa lafdzul bid'ah la yazumani li mujarradil ismi bal li ma'nal mukhalafati li sunnati wad da'i ila dhalalati wa la yazummu dzalika mutlaqan, kata beliau. Kata beliau bahwasanya yang kedua adalah perkara-perkara yang baru itu adalah bihamlin nadhiri ala nadhir, ada perbandingannya.
Ada perbandingan, artinya ada dalil umumnya gitu. Maka kalau yang begini kata beliau laisa bimazmumin, tidak tercela. Kenapa? Karena kata beliau karena li'anna lafdzul muhdas wa lafdzul bid'ah, karena lafdzul muhdas dan lafaz bid'ah itu keduanya itu keduanya bukan kata tercela, artinya sesuatu yang bukan, ketika kita mendengar kata muhdas kata bid'ah itu bukan sesuatu yang tercela gitu. Kenapa? Karena limujarradil ismi, untuk semata-mata namanya itu bukan sesuatu yang tercela. Bal lima'nal mukhalafa lisunnah wadda'il dolalah. Tapi kedua makna tersebut, kata muhdas dan kata bid'ah itu menjadi tercela kapan? Ketika sesuatu yang baru dan yang bid'ah itu yang diada-adakan itu al-mukhalaf al-sunnah, yang bertentangan dengan sunnah, wadda'i, dan juga menjurus kepada sesuatu yang sesat. Nah itu nggak boleh kayak gitu, itu nggak boleh gitu. Nah beliau mengutip sebuah ayat Al-Quran, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Nah, kata muhdas ini kan bukan sesuatu yang dalam surah Al-Anbiya gitu. Bahkan kemudian beliau mengutip waqala Umar radhiyallahu an, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, nikmatil bid'atu hadhihi, yakni at-tarawih. Beliau mengutip perkataan Sayyidina Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu apa? Salat tarawih. Ketika Sayyidina Umar itu mengumpulkan sahabat dengan imam sini, sahabat dengan imam sini gitu. Artinya itu Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Artinya beliau menggunakan kata bid'ah. Berarti kata bid'ah itu tidak selamanya buruk. Nah itu menjadi buruk ketika menjurus kepada kesesatan, atau juga sesuatu tersebut yang bertentangan dengan sunnah, atau juga bertentangan dengan Al-Qur'an, sesuatu yang baru yang bertentangan dengan sunnah dan juga Al-Qur'an. Itu makna bid'ah. Artinya ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita, wa iyyakum muhdatsatil umur, artinya kita diminta untuk menjauhi kepada perkara-perkara yang baru, yang mengada-ngada dalam bidang agama, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, atau sesuatu dalam bidang yang baru yang ada dalam bidang agama yang tidak ada dasar umumnya di dalam hadis atau dalam Al-Quran. Nah ini adalah nasihat Rasulullah yang keempat gitu. Jadi Rasulullah SAW menasihati, pertama adalah nasihat tentang ketakwaan, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhkan Allah dengan sejauh-jauhnya. Yang kedua, kita wajib taat kepada pemimpin. Selama perintah dari pemimpin selama pemimpin itu tidak menyalahi perintah Allah dan bertentangan dengan perintah Allah. Karena tidak ada ketaatan untuk melakukan maksiat. La ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup di zaman setelah Rasulullah akan menghadapi perbedaan yang begitu banyak. Maka ketika menghadapi perbedaan itu, maka Rasulullah memberikan solusi. Pesannya itu adalah berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin gitu. Selama kita punya pegangan itu, maka pegang kuat, erat, jangan sampai lepas. Yang terakhir, nasihat yang keempat Rasulullah adalah nasihat kita diminta untuk menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan dalam masalah agama, yang perkara tersebut bisa jadi bertentangan dengan sunnah atau bertentangan dengan Al-Quran, atau juga perkara yang baru itu menjurus kepada kesesatan. Tapi selama perkara yang dianggap baru itu atau itu tidak bertentangan dan ada dalil secara umumnya, atau ada dalil secara umum di dalam hadis dan Al-Quran, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah ad-dhalalah gitu. Inilah diantara pesan Rasulullah SAW yang kemudian membuat para sahabat itu bergetar hatinya, merasa takut karena merasa bahwa ini adalah nasihat al-muaddi, atau nasihat orang yang akan meninggalkan atau orang yang akan pergi jauh gitu, yang mungkin lama tidak akan ketemu lagi atau lama untuk bertemu kembali, sehingga membuat para sahabat zarafat, artinya mengucur air matanya
kemudian bergetar hatinya. Bergetar hatinya, artinya menimbulkan rasa yang luar biasa di hati, sehingga nasihat itu begitu membekas di dalam hati para sahabat. Karena itu maka kita juga sebagai umatnya Rasulullah SAW disunahkan untuk sering memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada diri kita dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja nasihat-nasihat kebaikan untuk saling mengingatkan. Bukankah itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya mewasiatkan dengan kebenaran juga mewasiatkan kepada kesabaran. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Dan Imam Tirmizi mengatakan qala hadisun hasanun sahihun. Ini biasa yang pernah saya sampaikan juga, hadisun hasanun sahih ini adalah istilah atau mustalahat yang digunakan oleh Imam Tirmizi. Ini istilah beliau. Beliau mengatakan hadisnya hasan sahih, tidak menggunakan huruf atop, waw ataupun au. Beliau tidak mengatakan hasanun au sahihun au hasanun wa sahih, tidak, tapi beliau langsung mengatakan hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Jadi kemudian ulama memberikan penjelasan, ada yang mengatakan hadis ini hasan dari jalur yang ini, hadisnya sahih dari jalur ini, atau hadis ini kekuatannya hasan dari satu jalur ini sedangkan sahih dari jalur ini, atau hadis ini tadinya hasan menjadi hadis sahih li ghairi. Namun Imam Tirmizi tidak memberikan penjelasan apa maksud dari perkataannya hasanun sahih. Cuman kebanyakan para ulama menjelaskan ketika beliau menyampaikan hasanun sahih ini berarti hadis ini sahih dan hadis ini juga hasan. Hadis ini hasan, hadis ini sahih. Dari jalur ini sahih, dari jalur ini adalah hasan. Inilah hadis yang ke-28 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yang berisi tentang pesan yang menggetarkan hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hati kita selalu bergetar, selalu ingin melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.